Bayangkan sebuah kehidupan di mana kekacauan eksternal tidak lagi memiliki kuasa atas Anda. Kritik orang lain, perubahan mendadak, bahkan peristiwa yang paling sulit sekalipun tidak lagi mencuri energi Anda. Anda tetap tenang, tidak karena hidup Anda bebas dari masalah, tetapi karena Anda telah melatih diri untuk tidak tunduk pada setiap gejolak yang datang dari luar. Inilah gambaran seorang stoik sejati. Mereka bukan manusia super, bukan pula sosok dingin tanpa emosi. Mereka merasakan sakit, kecewa, dan ketakutan sama seperti manusia lainnya. Bedanya, mereka telah belajar membangun jarak antara stimulus dan respons. Alih-alih bereaksi secara impulsif, mereka memilih untuk menjawab dengan kebijaksanaan. Stoikisme mengajarkan bahwa kesulitan tidak pernah benar-benar hilang. Dunia tidak akan berhenti menghadirkan rintangan, tetapi dengan disiplin mental, Anda dapat mengubah cara Anda menghadapinya. Kesulitan yang sama yang membuat sebagian orang hancur bisa menjadi bahan bakar untuk pertumbuhan pribadi. Anda hidup sebagai stoik bukan berarti dunia menjadi lebih mudah. Justru sebaliknya, dunia tetap sama, dengan segala tantangan dan ketidakpastiannya. Yang berubah adalah diri Anda, pikiran yang lebih jernih, hati yang lebih tenang, dan keberanian untuk menghadapi hidup tanpa harus selalu mengendalikan segalanya. Dengan kesadaran ini, setiap kesulitan bukan lagi musuh, melainkan guru. Setiap kegagalan bukan lagi akhir, melainkan pintu untuk bertumbuh. Dan setiap hari bukan lagi beban, melainkan kesempatan untuk melatih diri menjadi lebih kuat dari alasan, lebih tabah dari rasa takut, dan lebih bijak dari impuls sesaat one menggopa. Pikiran adalah medan pertempuran utama setiap hari. Manusia menghadapi ribuan rangsangan, kata-kata orang lain, kondisi sosial, tuntutan pekerjaan, masalah keluarga, berita yang terus mengalir, hingga kenangan masa lalu yang muncul kembali. Semua itu membanjiri pikiran. Namun, yang benar-benar menentukan bagaimana hidup kita berjalan, bukanlah apa yang terjadi di luar, melainkan bagaimana pikiran kita mengolah semua peristiwa itu. Marcus Aurelius, salah satu kaisar Romawi sekaligus filsuf stoik, menulis, "Kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda." Kalimat sederhana ini menyimpan sebuah kebenaran mendalam. Dunia luar sering di luar kendali kita, tetapi pikiran selalu berada dalam jangkauan kita. Jika pikiran tidak dikuasai, maka hidup akan terasa seperti perahu yang terombang-ambing di tengah badai tanpa nahkoda. Sebaliknya, jika pikiran dilatih, perahu itu bisa tetap melaju lurus, bahkan di tengah gelombang terbesar. Dua titik pikiran sebagai benih takdir. Bayangkan pikiran seperti benih yang Anda tanam setiap hari. Jika Anda menanam benih keraguan, rasa takut dan keluhan, maka tumbuhlah pohon kehidupan yang rapuh, penuh keterbatasan, mudah goyah diterpa angin. Jika Anda menanam benih keyakinan, disiplin, dan fokus, maka akan tumbuh pohon yang kokoh, berakar kuat, dan mampu menopang perjalanan panjang hidup Anda. Psikologi modern mendukung gagasan ini. Penelitian tentang neuroplasticity menunjukkan bahwa pola pikir yang diulang secara konsisten akan memperkuat jalur saraf tertentu di otak. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan berulang kali akan membentuk jalan raya di otak kita. Dan jalan itu pada akhirnya menentukan arah hidup kita. Stoikisme sudah memahami hal ini jauh sebelum ilmu saraf berkembang. Epictetus, seorang filsuf stoik yang dulunya adalah budak, berkata, "Tidak ada orang yang benar-benar bebas kecuali dia yang mampu menguasai dirinya." Dan penguasaan diri itu selalu dimulai dari pikiran. 3. Titik ilusi kontrol. Eksternal versus realitas kontrol internal. Sebagian besar manusia berusaha mengubah dunia luar lebih dulu, mencari pekerjaan lebih baik, memperbaiki hubungan, membeli barang-barang yang diinginkan, atau menuntut orang lain untuk berubah. Namun, tanpa menguasai pikiran, semua perubahan itu hanya sementara. Contoh sederhana, seseorang yang kaya bisa tetap merasa miskin jika pikirannya selalu dikuasai oleh rasa kurang seseorang. Yang dicintai bisa tetap merasa kesepian jika pikirannya dipenuhi oleh ketakutan ditinggalkan. Seseorang yang dihormati bisa tetap merasa kecil jika pikirannya dikuasai oleh keraguan diri. Stoikisme mengingatkan kita, kebebasan sejati bukan tentang mampu melakukan apa saja, tetapi tentang memiliki kejelasan untuk memilih apa yang pantas mendapatkan perhatian kita. Tanpa disiplin mental, setiap gangguan kecil akan menjadi penguasa atas diri kita. 4. Titik tantangan. Pikiran tidak pernah diam masalahnya. Pikiran kita tidak pernah berhenti. Ia selalu berbicara, berkomentar, menilai, mengingat, atau membayangkan. Bahkan ketika kita sedang diam, pikiran tetap bekerja. Seringkali dengan pola otomatis yang destruktif, membesar-besarkan masalah, menciptakan ketakutan yang belum tentu nyata, atau memutar ulang luka lama.
Oleh karena itu, menguasai pikiran bukan berarti membungkamnya sepenuhnya itu mustahil. Menguasai pikiran berarti melatih kemampuan untuk mengamati pikiran tanpa harus percaya padanya. Tidak semua yang muncul di kepala harus diterima sebagai kebenaran. Menyaring pikiran yang layak ditindaklanjuti. Mana yang membawa kita lebih dekat pada versi terbaik diri kita, dan mana yang hanya menjerumuskan. Mengulangi pikiran yang membangun, karena pengulangan itulah yang mengubah benih menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan menjadi identitas 5 latahan. Mental menjadi saksi pikiran stoikisme sejalan dengan banyak tradisi meditasi. Timur yang menekankan pentingnya menjadi saksi pikiran. Caranya sederhana namun menantang. Alih-alih larut dalam pikiran, kita berdiri selangkah lebih jauh dan hanya mengamati. Misalnya, ketika muncul pikiran, aku gagal, aku tidak akan pernah berhasil. Alih-alih mempercayainya, seorang stoik akan berkata, itu hanya pikiran, bukan kenyataan. Aku bisa memilih untuk tidak mengulanginya. Dengan latihan harian, jarak antara pikiran dan diri kita semakin jelas. Kita mulai sadar bahwa aku bukan pikiran-pikiranku. Kita adalah kesadaran yang bisa memilih pikiran mana yang akan diberi. Energi titik 6, titik kebebasan, melalui disiplin mental tanpa disiplin. Dunia luar akan mengendalikan kita. Seseorang mengkritik gives kita langsung marah. Rencana Google gives kita langsung frustasi. Orang lain lebih berhasil gives kita langsung iri. Bukan karena dunia luar terlalu kuat, tetapi karena kita tidak pernah memperkuat benteng batin kita sendiri. Kebebasan sejati, menurut stoikisme, bukanlah kebebasan untuk melakukan apa saja, melainkan kebebasan untuk tidak bereaksi secara otomatis. Itulah mengapa Seneca berkata, tidak ada seorang pun yang bisa menyakitimu tanpa izinmu. Bahkan pikiran sendiri pun tidak bisa menyakiti kita jika kita belajar untuk tidak memberinya. Kuasa titik 7 titik penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Penguasaan pikiran bisa dipraktikkan dalam situasi-situasi kecil sehari-hari, di tempat kerja, alih-alih mengeluh tentang tugas sulit, ubah pikiran menjadi, ini kesempatan untuk mengasah kemampuan. Dalam hubungan, alih-alih bereaksi dengan defensif ketika dikritik pasangan, ambil jeda sejenak dan pikirkan, apakah kritik ini bisa membantuku tumbuh dalam kesendirian, alih-alih membiarkan rasa takut akan masa depan mendominasi. Ubah, fokus pada tindakan kecil yang bisa dilakukan hari ini. Setiap kali kita memilih untuk tidak mempercayai pikiran negatif, kita sedang melatih otot mental kita. Dan seperti otot fisik, otot mental juga menguat melalui latihan berulang. 8 titik tantangan. Mengapa banyak orang gagal meski terdengar sederhana? Banyak orang gagal menguasai pikirannya karena tidak sadar bahwa pikiran bisa dipilih. Mereka menganggap semua yang muncul di kepala adalah kebenaran. Terlalu sibuk mengejar dunia luar. Mereka lupa bahwa transformasi sejati dimulai dari dalam. Tidak disiplin dalam latihan mental. Sama seperti tubuh, pikiran membutuhkan latihan harian untuk tetap sehat. 9 titik kualitas pikiran. Menentukan kualitas hidup. Setiap pikiran yang kita toleransi akan meninggalkan jejak. Jejak itu membentuk kebiasaan. Kebiasaan membentuk karakter. Dan karakter menentukan takdir. Inilah mengapa Marcus Aurelius menulis, kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda. Jika pikiran Anda kacau, hidup pun akan terasa kacau. Jika pikiran Anda teratur, hidup Anda juga akan lebih teratur. Jadi, sebelum berusaha menguasai dunia luar, kuasailah dunia dalam. 10 titik kesimpulan. Menjadi arsitek takdir stoikisme tidak menjanjikan hidup tanpa kesulitan. Yang dijanjikan adalah kekuatan batin untuk menghadapi kesulitan dengan kepala tegak. Anda bisa memilih untuk hidup sebagai korban pikiran Anda, atau sebagai arsitek takdir Anda sendiri. Dan penguasaan itu dimulai dari hal sederhana. Memperhatikan pikiran Anda, menyaringnya, lalu mengulang hanya yang membangun. Setiap kali Anda berkata pada diri sendiri, hari ini aku memilih pikiran yang lebih baik, Anda sedang menabur benih takdir baru. Suatu hari, benih itu akan tumbuh menjadi kehidupan yang lebih jernih, lebih kuat dan lebih bermakna, bukan karena dunia berubah, tetapi karena Anda telah berubah. Pertama, reaksi vs respons. Bedanya tipis, dampaknya besar. Bayangkan seseorang memotong antrean panjang di depan Anda. Detik itu juga, dada terasa panas, mulut ingin melontarkan kata-kata tajam. Itulah reaksi otomatis, impulsif, tidak melalui saringan akal sehat. Sekarang bayangkan skenario lain. Orang yang sama memotong antrean, Anda menarik napas, memberi jeda, lalu berpikir mungkin ia sedang terburu-buru, mungkin juga hanya ceroboh. Apakah aku perlu marah, atau cukup melangkah tenang tanpa kehilangan kendali? Itulah respon sadar, bijaksana, dan hasil pilihan, bukan sekadar dorongan,
Perbedaan keduanya tampak sederhana, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Reaksi bisa memperkeruh keadaan, memicu konflik, atau membuat kita menyesal di kemudian hari. Respons, sebaliknya, bisa menjaga martabat kita, memperbaiki keadaan, bahkan mengubah konflik menjadi kesempatan untuk memahami dua titik pandangan Stoik. Bukan peristiwa, melainkan tafsiran Epictetus, filsuf Stoik yang hidup sebagai budak sebelum menjadi guru, pernah berkata, bukan apa yang terjadi yang mengganggu kita, tetapi tafsiran kita tentang apa yang terjadi. Artinya, yang benar-benar melukai kita bukanlah fakta eksternal, melainkan cara kita menafsirkannya. Seseorang bisa menganggap kehilangan pekerjaan sebagai akhir dunia, sementara orang lain melihatnya sebagai kesempatan memulai babak baru. Sama, peristiwa, tafsiran berbeda, dampak hidup pun berbeda. Inilah mengapa Stoik menekankan pengendalian pikiran sebelum emosi. Reaksi lahir dari tafsiran yang tidak disadari, sedangkan respons lahir dari tafsiran yang jernih. Tiga titik ilmu modern, otak reaktif versus otak reflektif. Psikologi modern memperkuat gagasan ini. Otak manusia memiliki dua sistem utama: sistem limbik, otak emosional, cepat, impulsif, bereaksi terhadap ancaman; korteks prefrontal, otak rasional, lambat, reflektif, menganalisis pilihan ketika kita marah, takut, atau panik. Sistem limbik mengambil alih. Itu sebabnya kita sering menyesal setelah bereaksi. Kata-kata yang menyakitkan, keputusan terburu-buru, atau tindakan ceroboh. Namun, jika kita mampu memberi jeda beberapa detik, korteks prefrontal akan aktif, memungkinkan kita memilih respons yang lebih bijaksana. Latihan Stoik untuk menunda reaksi. Sejalan dengan temuan neuroscience ini, jeda beberapa detik cukup untuk mengubah keputusan hidup. 4. Mengapa reaksi menguasai kita? Ada beberapa alasan mengapa manusia lebih sering bereaksi ketimbang merespons. Naluri bertahan hidup secara evolusi. Manusia perlu bereaksi cepat terhadap bahaya. Di zaman purba, keterlambatan sedikit saja bisa berarti kematian. Namun di era modern, sebagian besar ancaman bukan lagi predator, melainkan kritik, penolakan, atau kegagalan yang tidak memerlukan respons secepat itu. Kebiasaan sosial. Kita hidup dalam budaya yang sering menghargai kecepatan respons ketimbang kedalaman. Orang cepat marah dianggap tegas. Orang yang langsung menanggapi dianggap pintar. Padahal, kecepatan tanpa kebijaksanaan sering membawa kerugian, ego yang rapuh. Banyak reaksi impulsif lahir dari ego yang merasa terancam. Saat seseorang menyinggung harga diri, kita ingin segera membalas demi mempertahankan identitas. 5. Latihan Stoik. Jeda sebelum bertindak. Stoikisme menawarkan latihan sederhana namun kuat. Beri jeda sebelum merespons. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, kendalikan dirimu. Biarkan pikiranmu menilai dengan tenang sebelum bertindak. Cara melatihnya: tarik napas dalam setiap kali emosi muncul. Napas memperlambat sistem saraf, memberi waktu bagi akal sehat untuk bekerja. Hitung sampai 3 sebelum menjawab kritik. Tuliskan pikiran sebelum membalas pesan yang menyinggung. Latihan kecil ini melatih otak untuk tidak dikuasai oleh emosi. Sesaat. 6. Studi kasus kehidupan sehari-hari dalam konflik keluarga. Anak remaja membantah dengan nada tinggi. Reaksi cepat, membalas dengan teriakan lebih keras. Respons bijak, tarik napas, dengarkan, lalu jawab dengan tenang. Aku ingin memahami maksudmu. Mari bicara lebih pelan. Di tempat kerja, atasan memberi kritik keras. Reaksi cepat, defensif, menyalahkan orang lain. Respons bijak, ucapkan terima kasih, renungkan, lalu gunakan kritik itu untuk memperbaiki diri. Di jalan raya, pengendara lain memotong jalur. Reaksi cepat, klakson panjang, emosi meledak. Respons bijak, biarkan lewat. Tetap fokus pada tujuan. 7. Konsekuensi reaksi versus respons. Reaksi sering menambah masalah baru. Kata-kata kasar bisa merusak hubungan bertahun-tahun. Keputusan impulsif bisa menghancurkan karir. Respons menciptakan ruang untuk solusi. Ia memperkuat relasi, membangun reputasi bijaksana, dan menjaga kesehatan mental. Dengan kata lain, reaksi memperbudak. Respons membebaskan. 8. Mengubah reaksi menjadi respons. Stoikisme tidak menuntut kita untuk menekan emosi, melainkan mengarahkan energi emosi ke tempat yang bermanfaat. Langkah-langkah praktis: sadari emosi. Akui, aku sedang marah. Kesadaran adalah langkah pertama. Berhenti sejenak. Jangan biarkan mulut lebih cepat dari pikiran. Tanyakan 3 hal. Apakah ini penting? Apakah ini di bawah kendaliku? Bagaimana respons ini mencerminkan prinsipku? Pilih tindakan terkecil yang bijak. Kadang diam adalah respons terbaik. 9. Tantangan.
Apakah bijaksana sama dengan lemah? Sebagian orang menganggap tidak bereaksi berarti lemah. Stoik menolak anggapan itu. Bagi mereka, kekuatan sejati bukan pada cepatnya tangan yang membalas, melainkan pada besarnya jiwa yang mampu mengendalikan diri. Epictetus menulis, siapa yang lebih kuat, mereka yang menguasai orang lain atau mereka yang menguasai diri mereka sendiri? Saya berkata, yang terakhir adalah yang lebih kuat. Ke-10, keheningan sebagai respons. Salah satu bentuk respons paling kuat adalah keheningan. Keheningan bukan tanda menyerah, melainkan tanda penguasaan diri. Saat orang lain marah, keheningan bisa meredakan api. Saat situasi panas, keheningan memberi ruang untuk berpikir. Saat diserang dengan kota-kota, keheningan menunjukkan bahwa kita tidak bisa diprovokasi semudah itu. Seneca pernah menulis, marah adalah kebodohan singkat. Dengan berdiam, kita membiarkan kebodohan itu lewat tanpa ikut terbakar. Ilmu psikologi, respon bijak, dan kesehatan mental. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mampu menunda reaksi emosional cenderung memiliki tingkat stres lebih rendah, hubungan sosial lebih sehat, dan kemampuan pemecahan masalah lebih tinggi. Mengapa? Karena mereka tidak membuang energi pada konflik yang tidak perlu. Setiap reaksi impulsif adalah beban tambahan bagi sistem saraf. Sebaliknya, respons bijak menjaga keseimbangan fisiologis tubuh, detak jantung stabil, hormon stres berkurang, pikiran tetap jernih. 1-2 kesimpulan, kuasa dalam jeda reaksi adalah budak dari emosi sesaat. Respons adalah anak kandung dari kebijaksanaan. Perbedaan keduanya ditentukan oleh satu hal sederhana, jeda. Ketika kita belajar menunda reaksi, bahkan hanya beberapa detik, kita memberi ruang bagi diri kita untuk memilih jalan lain. Itulah kebebasan sejati menurut Stoikisme. Kebebasan untuk memilih bagaimana kita menanggapi hidup. Maka, mulai hari ini, ketika gelombang emosi datang, ingatlah, Anda tidak wajib bereaksi. Anda bisa memilih untuk merespons dengan tenang, dengan martabat, dan dengan kesadaran penuh, karena pada akhirnya, bukan dunia luar yang menentukan kualitas hidup Anda, melainkan bagaimana Anda meresponsnya.